Shimu, karakter Titan yang katanya bakalan muncul sebagai sosok villain selain Scar King di film Godzilla X Kong The New Empire. Sebenarnya dari sejak lama tuh gue pengen banget ngebahas tentang Shimu, tapi karena banyak informasi-informasi yang belum jelas, akhirnya gue nggak pernah buat sama sekali. Nah, kebetulan baru hari ini setelah ngumpulin berbagai macam informasi, ketemu nih satu teori menarik dan mungkin berhubungan dengan yang namanya perang Titan yang terjadi di dunia bawah. Sosok Shimu pertama kali terlihat dalam game Call of Duty yang melakukan kolaborasi dengan mengusung tema Godzilla vs Kong, yang mana di dalam gamenya para pemain bisa melihat sebuah lukisan goa yang menunjukkan Godzilla sedang melawan monster lain, yaitu Shimu, yang kemudian memberikan sebuah isyarat kalau monster tersebut akan muncul di film Godzilla X Kong The New Empire. Menurut beberapa sumber, Shimu sudah dikonfirmasi bakalan muncul di film tersebut sebagai kaiju pertama dan tertua dan juga yang paling kuat. Kabarnya, dia memiliki lempeng dorsal yang menonjol dari punggungnya, serta mempunyai kemampuan untuk membekukan bumi secara instan. Dia memiliki gigi yang tajam dan tubuhnya dilengkapi dengan ekor dengan 4 paku seperti kristal tajam yang ditempatkan di ujungnya untuk digunakan sebagai senjata. Shimu adalah monster raksasa yang akan menjadi musuh Godzilla dan juga semua Titan lainnya. Nah, ketika mendengar sebegitu kuatnya Shimu seperti yang dijabarkan barusan, ada beberapa pertanyaan yang kemudian terlintas. Kalau dia memang Titan pertama, bagaimana caranya terbentuk Titan-Titan yang lain? Yang kedua, kalau dia memang Titan tertua, berarti Shimu ini pastinya ada di masa perang Titan. Dan yang ketiga, kalau Shimu Titan terkuat, kemana dia selama ini? Dalam novel Godzilla vs Kong yang udah pernah juga kita buatin videonya, Jia sempat menyinggung tentang sosok Zo-Zla-Halawa. Kenapa Zo-Zla-Halawa? Karena definisi Zo-Zla-Halawa merupakan makhluk terkuat dan juga sebagai sosok yang ditakuti oleh para leluhur suku Iwi. Jia bahkan menceritakan kalau sebelum makhluk itu muncul, spesies Godzilla dan Kong hidup dengan damai. Sampai kemudian semuanya menjadi hancur ketika Zo-Zla-Halawa memakan bintang. Dan ketika dia memakan bintang tersebut, spesies Kong dan Godzilla bersatu untuk melawan Zo-Zla-Halawa. Pertanyaannya, apakah kedua spesies itu menang melawan Zo-Zla-Halawa? Jawaban yang paling masuk akal adalah menang. Spesies Kong dan Godzilla berhasil mengalahkan Titan itu, atau kemungkinan membuatnya terkubur di suatu tempat di Hollow Earth. Kenapa Titan itu harus kalah? Karena kalau dia menang, gak bakal ada istilahnya perang Titan. Yang ada malah kisah pembantaian semua Titan. Karena gak mungkin dia menghilang begitu aja. Terus masa iya kondisi Hollow Earth masih terlihat indah dan juga damai jika memang ada Titan pertama dan terkuat yang menghuni dunia bawah? Kita ambil contoh King Ghidorah, Titan luar angkasa yang selama dia hidup pasti ingin berkuasa dan ingin membuat planet ini menjadi hancur. Pada saat dia dibangkitkan, apa yang dilakukan oleh Ghidorah? Memanggil semua Titan dan ingin mengubah ekosistem bumi seperti yang dikatakan oleh Dr. Emma Russell. Gue lebih yakin kalau Shimu merupakan salah satu Titan tertua, tapi bukan yang pertama dan yang paling kuat. Karena jika dia Titan pertama dan paling kuat, maka apa yang diceritakan oleh Jia tentang definisi dari Zo-Zla-Halawa sama sekali nggak pas. Gua lebih percaya kalau Shimu atau Zo-Zla-Halawa memang merupakan salah satu Titan tertua, yang mana suatu ketika dia berhasil memakan bintang dan kemudian merubahnya menjadi yang paling kuat. Prinsip ini sama seperti Ghidorah yang menganggap kalau dirinya yang paling kuat, dan untuk menjadi yang paling kuat, dia harus mengalahkan semua Titan. Jadi nggak akan ada yang namanya kedamaian antara semua Titan, seperti yang diceritakan oleh Jia kalau emang Shimu atau Zo-Zla-Halawa yang paling kuat sejak dia lahir. Siklus itu juga berlaku dengan Godzilla. Kenapa Godzilla bisa disebut rajanya para monster? Karena ada prosesnya. Proses bagaimana dia mendapatkan gelar tersebut. Bahkan setelah dia mengalahkan Ghidorah, nggak semua Titan langsung tunduk. Contohnya kayak Skylla dan Tiamat yang masih melakukan perlawanan. Nah, proses itu juga dialami oleh Shimu, yaitu bagaimana dia mendapatkan julukan sebagai Titan terkuat. Nggak mungkin tahu-tahu dia udah jadi yang paling kuat. Nah, intinya setelah Shimu memakan bintang, baru deh terjadi ketidakseimbangan yang mana membuat beberapa spesies naik ke permukaan, sedangkan leluhur Godzilla dan Kong bersatu untuk mengalahkan Shimu. Tapi pertanyaan selanjutnya, jika teorinya memang seperti itu, lantas kapan terjadinya perang Titan? Kemungkinan perang Titan terjadi setelah Shimu dikalahkan atau terkubur. Dan penyebab perang terjadi adalah karena spesies Kong mengambil lempeng dorsal Shimu dan digunakan sebagai senjata oleh
para leluhurnya. Akibatnya terjadilah perang antara leluhur Kong dan juga Godzilla. Kalian curiga nggak? Kok kenapa leluhur Kong sudah punya kapak berlempeng dorsal pada saat perang itu terjadi? Sampai-sampai salah satu kapaknya terlihat menempel di tengkorak leluhur Godzilla. Masa iya pas perang terjadi, ras Kong sempet-sempetnya bikin kapak dari korban musuhnya, yaitu leluhur Godzilla. Kalau kalian ingat di film Godzilla vs Kong, ada sebuah momen pada saat Kong menemukan kapak di aula para leluhurnya, di mana dia kemudian meletakkan kapak tersebut tepat di singgasana. Dari sana lalu muncul cahaya biru yang langsung mengelilingi area itu. Namun kalau diperhatiin lebih jelas, apapun yang ada di bawah singgasana ini ukurannya jauh lebih besar daripada Godzilla. Karena setahu gua Kong itu ukurannya hampir sama dengan Godzilla. Tapi kalau di sini lihat aja, Kongnya kelihatan imut-imut jika dibandingkan bentuk kepala dari sosok yang bercahaya tersebut. Ini besar banget cuy ukurannya. Apalagi jika kita bandingkan dengan ukuran kepala dari leluhur Godzilla pada saat Kong mencabut kapak. Nggak beda jauh kan? Berarti kalau memang benar, tempat Shimu dikalahkan dan dikubur adalah di aula yang ditemukan oleh Kong. Itu juga kalau Shimu memang ternyata adalah sosok Zoz Lahlawa yang dimaksud oleh Zia. Karena teori ini hanya cocok jika Shimu adalah sosok dari Zoz Lahlawa. Kalau enggak, ya berarti Monsterverse bakalan menyimpan sosok tersebut sampai suatu saat nanti dimunculkan. Tapi sayang aja kalau Shimu bukan Zoz Lahlawa atau Space Godzilla versi Monsterverse. Karena kalau bukan sekarang ya kapan lagi? Sebenarnya yang bikin penasaran itu di dalam filmnya nanti adalah peran dari Scar King. Jika teorinya memang seperti yang dijelasin sebelumnya, maka itu akan menjadi masuk akal jika leluhur Scar King memang berada dalam peperangan tersebut. Tapi dengan kemunculan Shimu ini juga membuktikan kalau Scar King bukanlah Titan terkuat di Hollow Earth. Karena pastinya masih banyak banget yang kuat atau bahkan lebih kuat lagi. Cuma kayaknya Scar King bisa memanfaatkan keadaan dengan membuat Shimu berada di pihaknya. Bukan karena Scar King mengendalikan Shimu dengan tulang belulang yang ada di pundaknya. Nggak mungkin banget lah. Hancur martabat Titan tertua dan terkuat jika memang itu benar. Ini juga sekaligus menegaskan kalau Scar King nggak sekuat itu. Ya, dia memang sepertinya sanggup mengalahkan Kong dalam pertarungan pertama mereka nanti. Namun kalau melawan Godzilla, gue jamin gak bisa. Kong aja kalah sampai 2 kali. Lah ini, tahu-tahu ada Titan primata yang hanya menggunakan tulang belulang sebagai senjatanya. Kapak yang sebegitu tajamnya aja gak terlalu berguna ketika melawan Godzilla. So kalau gitu sekian dulu teori tentang Shimu. Kalau menurut kalian gimana? Apakah sudah saatnya Space Godzilla versi Monsterverse diperkenalkan sebagai Shimu? Atau sebaliknya, karakter Space Godzilla harusnya dimunculkan di film-film yang akan datang? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa. Keren lo semua. Ciao.